Selalu dihina dan direndahkan keluarga angku suamiku. Sampai suamiku menalakku karena terhasut keluarganya. Aku balas dengan kesuksesaanku setelah itu. Aku masih ingat betul hari itu. Hari ketika aku menginjakkan kaki di rumah keluarga suamiku untuk pertama kalinya sebagai seorang menantu. Aku berdiri di depan pintu besar yang menjulang tinggi, dengan ukiran kayu jati yang begitu mewah. Hati kecilku berbisik bahwa aku tak akan pernah benar-benar diterima di rumah ini. Tapi aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku, Putri, hanyalah seorang wanita sederhana. Ayahku seorang pegawai negeri biasa, ibuku seorang ibu rumah tangga yang mengurus kami dengan penuh kasih sayang. Aku tumbuh dalam keluarga yang hangat meski hidup kami serba pas-pasan. Namun, aku memiliki mimpi besar. Aku ingin mandiri, ingin sukses dengan caraku sendiri. Lalu aku bertemu dengan Revan. Revan, pria yang awalnya kupikir akan menjadi cinta seumur hidupku. Kami bertemu di kampus. Aku jatuh cinta pada sikapnya yang lembut dan perhatian. Ia bukan hanya tampan, tapi juga berasal dari keluarga terpandang. Orang tuanya memiliki banyak bisnis, dan kehidupannya serba berkecukupan. Aku tak pernah membayangkan bahwa ia akan melirikku, gadis biasa dengan kehidupan sederhana. Namun, aku salah. Revan mendekatiku, mencintaiku, dan tanpa ragu melamarku. Aku bahagia, terlalu bahagia, hingga lupa bahwa di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang yang siap mengintai dan menghancurkanku. Pernikahan kami sederhana, meski keluarga Revan menginginkan sesuatu yang lebih mewah. Aku sudah merasa tidak nyaman sejak hari itu, terutama dengan cara ibunya memandangku. Tatapan penuh ejekan dan ketidaksetujuan. Yakin kamu mau menikahi perempuan ini, Revan? Dia bukan siapa-siapa, ucap ibu mertuaku dingin. Bahkan sebelum akad nikah dimulai. Aku masih ingat bagaimana tangan Revan menggenggam tanganku dengan erat, meyakinkan bahwa aku tak sendiri. Tapi genggaman itu perlahan melemah seiring berjalannya waktu. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun lebih pagi, memasak sarapan untuk Revan dan keluarganya, mencoba bersikap sopan meski setiap hariku dipenuhi dengan ucapan pedas dari mertuaku. Wanita sampah tak berguna, itulah julukan yang disematkan padaku. Tak peduli seberapa keras aku berusaha, mereka tak pernah menganggapku cukup. Aku bukan wanita kaya. Aku bukan menantu idaman mereka. Aku hanya beban. Dan perlahan aku bisa merasakan bahwa Revan pun mulai terpengaruh oleh kata-kata mereka. Sampai akhirnya, titik itu tiba. Putri, kita cerai saja, kata Revan suatu malam, suaranya datar, tanpa emosi. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Aku ingin bertanya kenapa, tapi aku tahu jawabannya. Aku tahu ini semua karena mereka. Karena keluarganya yang sejak awal tak pernah menerimaku. Aku menangis. Aku berusaha mempertahankan pernikahan ini. Tapi Revan sudah terlalu muak. Aku pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur, membawa luka yang mendalam. Aku berjanji, aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa mereka salah telah meremehkanku. Dan aku menepati janji itu. Dari seorang wanita yang dulu dianggap tak berguna, aku bekerja keras, belajar tanpa henti, hingga akhirnya aku berhasil meraih impianku, menjadi seorang pramugari sukses. Hingga suatu hari, di bandara tempatku bertugas, aku melihat mereka lagi. Dan saat itulah, saat aku berdiri di hadapan mereka dengan seragam pramugariku yang elegan, aku tahu, inilah waktunya. Waktuku untuk membalas semua hinaan dan penghinaan yang dulu mereka lemparkan padaku. Aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Aku akan lanjutkan ceritanya dengan detail lebih lanjut.
Bagian awal ini sudah membangun pengenalan tokoh dan latar belakangnya. Aku pastikan alurnya tetap stabil dan membuat pembaca penasaran. Bagaimana menurutmu? Revan adalah sosok pria yang awalnya begitu hangat. Ia memiliki cara bicara yang lembut, senyum yang menenangkan, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Saat kami masih berkuliah, ia tak pernah ragu menggandeng tanganku di depan teman-temannya, seolah ingin menunjukkan bahwa aku adalah seseorang yang berarti dalam hidupnya. Aku masih ingat bagaimana awal mula kedekatan kami. Semua berawal dari sebuah pertemuan tak sengaja di perpustakaan kampus. Saat itu, aku tengah sibuk mencari buku referensi untuk tugas kuliahku. Aku berjongkok, mencoba menarik sebuah buku dari rak paling bawah, namun tak sengaja buku-buku di atasnya ikut jatuh. Aduh, gumamku panik. Lalu, sebuah tangan terulur membantuku mengumpulkan buku-buku yang berserakan. Aku mendongak, dan di sanalah ia, Revan, dengan wajah tenangnya yang khas, memberikan salah satu buku padaku. "Kamu sering ke sini?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. "Iya, kalau lagi banyak tugas." Ia tertawa kecil. "Sama, tapi aku baru pertama kali lihat kamu di sini." Aku hanya tersenyum, tak banyak bicara. Tapi sejak hari itu, Revan mulai sering menyapaku. Kami bertukar cerita, belajar bersama, dan semakin lama, aku menyadari bahwa Revan bukan sekadar teman biasa bagiku. Ketika ia menyatakan perasaannya, aku sempat ragu. Bukan karena aku tidak menyukainya, tapi karena aku sadar bahwa kami berasal dari dunia yang berbeda. Aku hanyalah gadis dari keluarga sederhana, sementara Revan adalah putra dari keluarga terpandang dengan kehidupan serba mewah. Namun, Revan meyakinkanku, aku nggak peduli soal status sosial atau kekayaan. Yang aku tahu, aku nyaman sama kamu, katanya suatu malam saat kami duduk di taman kampus. Aku menatap matanya yang penuh keyakinan, dan saat itu, aku percaya padanya. Hubungan kami berjalan dengan baik. Revan selalu ada untukku, membantuku dalam segala hal, bahkan mengenalkanku pada keluarganya meski aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Ibunya, terutama, selalu memberikan tatapan dingin setiap kali aku datang ke rumah mereka. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan itu. Aku hanya ingin bahagia dengan Revan. Hari-hari kami dipenuhi dengan momen indah. Kami sering menghabiskan waktu di kafe favoritnya, menonton film bersama, atau sekadar berjalan-jalan tanpa tujuan. Revan adalah tipe pria yang selalu tahu cara membuatku tersenyum. Ia tahu makanan favoritku, lagu yang kusukai, dan bahkan kebiasaanku yang sering lupa membawa payung saat hujan. Saat ia melamarku, aku sempat tak percaya. "Kamu yakin?" tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Revan tersenyum dan menggenggam tanganku erat. "Tentu saja. Aku ingin hidup bersamamu, Putri." Hatiku dipenuhi kebahagiaan saat itu. Aku berpikir bahwa akhirnya, aku menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Namun, aku tak tahu bahwa kebahagiaan itu tak akan bertahan lama. Sejak hari Revan melamarku, hidupku dipenuhi dengan kebahagiaan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa seperti gadis paling beruntung di dunia. Aku dan Revan semakin dekat, sering membahas rencana masa depan, membicarakan tempat tinggal kami nanti, dan bagaimana kehidupan pernikahan impian kami akan berjalan. Aku ingin rumah yang sederhana, cukup untuk kita berdua, dan mungkin nanti anak-anak kita, kataku suatu hari, sambil menggambar sketsa kecil di buku catatanku. Revan tertawa kecil, mengacak rambutku dengan lembut. "Sederhana gimana? Kalau aku maunya rumah yang besar, ada taman luas,
dan kolam renang di belakangnya. Aku menggeleng. Buat apa kolam renang? Revan mengangkat bahu. Biar kita bisa berenang kapanpun. Anak-anak kita nanti pasti suka. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Membayangkan memiliki keluarga kecil bersamanya saja sudah cukup membuatku bahagia. Namun, kebahagiaan itu perlahan-lahan mulai bercampur dengan ketakutan. Aku sadar bahwa keluarganya tak pernah benar-benar menyukaiku. Ibu Revan, terutama, selalu memberikan tatapan dingin setiap kali aku berkunjung ke rumah mereka. Saat pertama kali Revan mengenalkanku pada keluarganya, aku sudah bisa merasakan ketidaksetujuan yang jelas dari mata mereka. Kami duduk di ruang tamu yang megah, dengan sofa berlapis kain beludru dan lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Aku berusaha bersikap sopan, menata postur tubuhku agar terlihat anggun, meski hatiku diliputi kegugupan. "Jadi, kamu kerja di mana?" tanya ibunya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan suara sejelas mungkin. "Saya masih bekerja paruh waktu di sebuah restoran, Bu. Sambil menabung untuk rencana masa depan." Ibunya mengangkat alis, lalu menatap Revan. "Kamu serius dengan dia?" Aku merasa dadaku sesak mendengar pertanyaan itu. Seolah aku bukan seseorang yang layak untuk berdampingan dengan putranya. "Ya, Bu. Aku serius," jawab Revan, suaranya tegas. Ibunya mendengus pelan, sementara ayahnya hanya duduk diam tanpa ekspresi. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu, seolah kehadiranku membawa suasana yang tidak diinginkan. Setelah pertemuan itu, aku sempat merasa ragu. Aku tidak ingin menjadi penyebab hubungan Revan dan keluarganya memburuk. Tapi setiap kali aku membahasnya, Revan selalu meyakinkanku. "Aku nggak peduli, Putri. Aku mencintai kamu, bukan mereka yang memutuskan dengan siapa aku harus menikah," katanya dengan penuh keyakinan. Dan akhirnya, kami menikah. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, sesuai keinginanku. Aku tidak ingin pernikahan mewah, hanya mengundang keluarga dan sahabat dekat. Tapi di hari pernikahan itu, aku merasakan sesuatu yang membuat hatiku tidak nyaman. Pandangan penuh hinaan dari ibu mertuaku, dan beberapa sanak saudara Revan. Mereka berbicara dengan bisik-bisik, tapi aku tahu bahwa mereka membicarakanku. Kasihan Revan, bisa-bisanya dia memilih perempuan seperti itu. Salah satu saudara Revan berbisik pelan, tapi cukup untuk ku dengar. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit di hatiku. Aku tahu sejak awal bahwa aku tidak akan diterima sepenuhnya, tapi aku tidak menyangka bahwa mereka akan sebegitu terbukanya dalam menunjukkan ketidaksukaan mereka. Revan tetap menggenggam tanganku, seolah berusaha meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku takut. Aku takut bahwa perlahan-lahan, pengaruh keluarganya akan merusak hubungan kami. Dan ketakutanku itu ternyata bukan tanpa alasan. Pernikahan kami berjalan dengan baik di awal. Revan masih seperti dulu, hangat, penuh perhatian, dan selalu berusaha membuatku bahagia. Tapi kehidupan kami di rumah keluarganya membuat semuanya menjadi sulit. Setiap hari, aku harus menghadapi komentar-komentar pedas dari ibu mertuaku. Pantas saja rumah ini berantakan. Menantunya cuma bekas pelayan restoran, katanya suatu hari saat melihat beberapa piring belum dicuci. Aku hanya bisa diam. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan dengan membalas ucapannya. Aku berpikir bahwa jika aku tetap bersabar, lama-kelamaan mereka akan menerimaku. Tapi aku salah. Setiap harinya, perlahan-lahan, Revan mulai berubah. Ia mulai pulang lebih larut, mulai lebih sering mendengar kata-kata ibunya,
Dan yang paling menyakitkan, ia mulai membiarkanku menerima perlakuan buruk dari keluarganya tanpa membela. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membicarakannya dengannya. "Revan, kenapa kamu diam saja waktu ibu bilang aku wanita nggak berguna?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. Revan menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. "Putri, aku capek. Aku nggak mau terus-terusan ada di tengah-tengah kalian. Tapi, mereka selalu merendahkanku. Van, aku istrimu," kataku. Mataku mulai berkaca-kaca. Revan menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada keraguan di matanya. "Aku cuma nggak mau ada pertengkaran, Putri. Mungkin kalau kamu lebih berusaha menyesuaikan diri, semuanya bisa lebih baik." Kata-katanya menusuk hatiku. Jadi ini salahku? Aku yang harus lebih menyesuaikan diri? Aku menunduk, merasakan sesuatu dalam hatiku perlahan-lahan retak. Aku sadar bahwa aku mulai kehilangan Revan. Tapi aku masih bertahan. Aku mencoba segalanya agar pernikahan ini tetap utuh. Aku mencoba lebih sabar, lebih mengerti, dan lebih berusaha untuk mendapatkan tempat di keluarganya. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku menyadari bahwa aku hanya berjuang sendirian. Dan di satu titik, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku terus berusaha mempertahankan pernikahanku. Aku mencoba segala cara agar ibu mertuaku bisa melihatku sebagai menantu yang pantas untuk Revan. Aku membantu mengurus rumah, mencoba lebih sering mengalah, bahkan memasak makanan kesukaan mereka meskipun selalu saja ada kritik yang terlontar. Namun, seberapa keras pun aku berusaha, tetap saja aku dianggap rendah. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu diperlakukan seperti bayangan. Ada tapi seolah tidak diakui. Ibu mertuaku tidak pernah mengenalkanku dengan bangga kepada kerabatnya. Jikapun ia harus menyebut namaku, nadanya selalu terdengar meremehkan. "Ah, ini menantu saya, istrinya Revan," katanya suatu kali di sebuah acara keluarga. "Dia orang biasa, sederhana sekali." Aku tahu apa maksud dari kata sederhana yang ia ucapkan. Itu bukan pujian. Itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa aku tidak selevel dengan mereka. Tapi aku tetap diam. Aku tidak ingin membuat masalah dengan keluarganya. Aku masih berharap bahwa suatu hari mereka akan menerimaku. Revan, di sisi lain, semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia jarang pulang tepat waktu dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Ketika aku mengeluh soal perlakuan keluarganya, ia hanya menanggapinya dengan acuh. "Sudahlah, Putri, jangan terlalu dipikirkan. Mereka memang seperti itu," katanya setiap kali aku mencoba mengungkapkan isi hatiku. Aku ingin Revan membelaku. Aku ingin ia ada di sisiku, menguatkanku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa bahwa ia sudah tidak lagi melihatku sebagai bagian dari hidupnya. Hingga suatu malam, puncaknya terjadi. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika ibu mertuaku masuk ke dapur dan menatapku dengan ekspresi penuh penghinaan. "Kamu ini sebenarnya punya malu nggak sih?" katanya tiba-tiba. Aku terdiam, menatapnya bingung. "Maksud ibu? Ibu sudah capek lihat kamu di rumah ini. Kamu itu tidak pantas untuk Revan. Kamu hanya beban." Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang hampir jatuh. "Revan mencintaiku, Bu," kataku, mencoba mempertahankan harga diriku yang tersisa. Ibu mertuaku tertawa kecil, lalu melipat tangannya di dada. "Cinta? Hah? Kamu pikir cinta bisa bikin seseorang bahagia? Lihatlah, Revan semakin stres sejak menikah denganmu.
Dia malu membawa kamu ke acara-acara penting. Kalau kamu punya hati, seharusnya kamu pergi saja dari sini." Dadaku terasa sesak. Aku ingin membalas ucapannya, ingin mengatakan bahwa aku juga memiliki harga diri. Tapi sebelum aku sempat berbicara, suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh dan melihat Revan berdiri di ambang pintu dapur. Ia telah mendengar semuanya. Hatiku berharap ia akan membelaku. Aku ingin ia mengatakan bahwa ibunya salah, bahwa ia masih mencintaiku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang menghancurkanku. "Bu, mungkin ibu benar." Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh dalam sekejap. "Revan," suaraku bergetar. Tapi Revan tidak menatapku. Ia justru menundukkan wajahnya, seolah enggan melihat ekspresi keterkejutanku. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini, Putri." Lanjutnya pelan. "Mungkin, memang lebih baik kalau kita..." Aku tahu kata apa yang akan keluar selanjutnya. "Bercerai?" tanyaku lirih. Revan diam. Tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku merasa seperti ditusuk ribuan pisau di hatiku. Aku telah memberikan seluruh cintaku untuknya. Aku telah bertahan meski dihina, direndahkan, dan dianggap tidak berharga oleh keluarganya. Tapi pada akhirnya, Revan memilih mereka. Aku tertawa kecil, pahit. "Jadi ini akhirnya? Setelah semua yang kita lalui bersama, kamu memilih menyerah?" Revan tidak menjawab. Wajahnya penuh dengan kebimbangan. Tapi aku bisa melihat jelas bahwa ia tidak lagi memiliki keberanian untuk mempertahankan hubungan kami. Dan malam itu, aku mengemas barang-barangku dan meninggalkan rumah itu. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak, meski hatiku hancur berkeping-keping. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk melihatku hancur. Tapi begitu aku keluar dari gerbang rumah itu, air mataku akhirnya jatuh. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan cinta yang telah kupikir akan abadi. Aku kehilangan tempat yang selama ini kusebut rumah. Tapi satu hal yang tidak aku sadari malam itu adalah, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah menghancurkanku. Aku memulai hidup baru dengan penuh luka dan kehancuran. Setelah bercerai dari Revan, aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya membawa beberapa potong pakaian dalam koper kecil, dan sejumlah tabungan yang tidak seberapa. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Tapi aku tidak mau mereka melihatku dalam keadaan lemah dan hancur seperti ini. Aku akhirnya menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamar yang sederhana, hanya ada satu ranjang dan meja kecil. Tapi setidaknya aku punya tempat berteduh. Setiap malam aku menangis diam-diam, meratapi hidupku yang berubah drastis dalam sekejap. Aku yang dulu memiliki suami, rumah, dan keluarga, kini hanya seorang wanita yang dicampakkan dan tidak punya apa-apa. Aku sadar aku tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku mulai mencari pekerjaan, apa saja yang bisa kulakukan untuk bertahan hidup. Berbulan-bulan aku berjuang. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku menerima banyak hinaan dan perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggan, tapi aku bertahan. Aku tidak punya pilihan lain. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan meja di restoran, aku mendengar suara seorang pria yang berbicara dengan tegas. "Maaf, bisa bicara sebentar?" Aku menoleh dan melihat seorang pria dengan setelan jas rapi berdiri di hadapanku. Wajahnya tampan,
dengan sorot mata tajam yang penuh percaya diri. Aku tidak mengenalnya, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa familiar. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku sopan. Pria itu tersenyum kecil. "Kamu Putri, kan?" Aku terkejut. "Iya, tapi, maaf, kita pernah bertemu sebelumnya." Ia menggeleng, lalu mengulurkan tangan. "Aku Reynaldi, teman lama Revan." Aku membeku di tempatku. Mendengar nama itu disebut membuat luka lama dalam hatiku kembali terasa perih. "Maaf, kalau kamu ingin membahas soal Revan, aku tidak tertarik," kataku datar, lalu berbalik untuk melanjutkan pekerjaanku. "Tunggu," katanya cepat. "Aku tidak di sini untuk membicarakan dia. Aku hanya ingin menawarkan sesuatu." Aku mengerutkan kening. "Menawarkan apa?" Ia tersenyum tipis. "Kesempatan untuk mengubah hidupmu." Aku menatapnya penuh curiga. "Apa maksudmu?" Reynaldi menarik kursi dan duduk santai. "Aku sedang mencari seseorang yang bisa bekerja sebagai pramugari di maskapai yang aku kelola. Aku sudah mengamati cara kamu bekerja, dan aku pikir kamu memiliki disiplin dan kerja keras yang diperlukan untuk pekerjaan itu." Aku tertawa kecil, tidak percaya. "Kamu bercanda, kan? Aku bahkan tidak punya pengalaman apapun dalam dunia penerbangan." "Semua orang memulai dari nol, Putri," jawabnya tenang. "Aku akan membantumu. Aku yakin kamu bisa." Aku menatapnya lama. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbisik. Ini mungkin kesempatan yang tidak boleh aku lewatkan. Aku mengambil napas panjang dan mengangguk pelan. "Baik, aku akan mencobanya." Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Aku menjalani pelatihan dengan penuh perjuangan. Aku belajar banyak hal yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Tentang keselamatan penerbangan, layanan penumpang, hingga bagaimana menjaga sikap dalam segala situasi. Tapi aku bukan seseorang yang mudah menyerah. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku menghafal prosedur dengan tekun, berlatih dengan serius, dan menelan semua rasa lelahku demi bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu mengingat hinaan ibu mertuaku, tatapan meremehkan keluarga Revan, dan sikap suamiku yang dengan mudahnya mencampakkanku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diremehkan begitu saja. Waktu berlalu, dan akhirnya aku lulus pelatihan. Aku diterima sebagai pramugari resmi di salah satu maskapai ternama. Mengenakan seragam kebanggaanku untuk pertama kalinya adalah momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku menatap pantulan diriku di cermin dengan mata yang berkaca-kaca. Aku bukan lagi wanita yang dipandang rendah, bukan lagi istri yang tersisihkan dan diusir dari rumah tanpa sedikit pun dihargai. Aku telah berdiri di atas kakiku sendiri. Hari pertama aku bertugas sebagai pramugari. Aku merasa gugup tapi juga bersemangat. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas berada di sini, bahwa aku layak mendapatkan kesuksesan ini. Aku menjalani tugasku dengan penuh semangat dan profesionalisme. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Saat aku sedang bertugas di bandara, aku melihat sosok yang tak asing di mataku. Langkahku terhenti. Hatiku berdegup kencang. Di sana, berdiri dengan angkuhnya, adalah Revan dan keluarganya. Mereka sedang menunggu penerbangan ke luar negeri. Ibu mertuaku masih dengan dandanan mewah dan ekspresi sombongnya. Ayah mertuaku dengan jas mahalnya, dan Revan, pria yang dulu pernah menjadi suamiku, berdiri dengan tampilan rapi,
seolah tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidupnya. Aku melihat mereka tertawa kecil, seolah dunia selalu berpihak pada mereka. Amarah yang selama ini kupendam meledak begitu saja. Semua luka, semua penghinaan, semua kesedihan yang pernah mereka timpakan padaku kini berubah menjadi dendam yang tak terbendung. Aku berjalan mendekat dengan langkah penuh keyakinan. Mereka tidak langsung mengenaliku. Hingga ibu mertuaku menoleh dan matanya membulat dalam keterkejutan. "Putri?" Suaranya setengah tercekik. Revan pun ikut menoleh. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan penyesalan. Aku tersenyum sinis. "Apa kabar, Bu?" Ibu mertuaku masih terpaku, matanya menatapku dari atas ke bawah. Dulu, aku adalah wanita sederhana yang selalu ia hina. Sekarang, aku berdiri di hadapannya dengan seragam pramugari kebanggaanku. Terlihat jauh lebih berkelas daripada yang pernah ia bayangkan. Apa kamu kerja di sini?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Aku menyilangkan tangan di dada dan mendongak angkuh. "Ya, dan bukan sebagai petugas kebersihan atau pelayan restoran seperti yang mungkin ibu harapkan." Aku melihat wajahnya berubah merah, bibirnya bergetar menahan amarah. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Aku menahan tawa. "Mengapa tidak mungkin? Karena menurutmu aku wanita sampah yang tidak berguna? Karena menurutmu aku tidak pantas untuk sukses?" Revan masih terdiam. Tatapannya masih tertuju padaku, seolah ia masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku melangkah lebih dekat, lalu merogoh tas kecilku dan mengeluarkan segepok uang tunai yang telah kusiapkan. Tanpa ragu, aku melemparkannya tepat ke wajah ibu mertuaku. Semua orang yang ada di sekitar kami terkejut. Beberapa penumpang bahkan berhenti dan mulai memperhatikan kami. "Ini," suaraku penuh dengan kepuasan, "untuk semua hinaanmu dulu. Untuk semua kali di mana kau mengatakan aku ini beban, wanita tak berguna. Sekarang, lihat siapa yang lebih rendah." Ibu mertuaku berdiri membeku. Uang yang berserakan di lantai menjadi saksi betapa terhinanya dirinya saat ini. Revan akhirnya bergerak, mencoba mengambil uang itu, tapi aku menahannya dengan tatapan dingin. "Tak perlu repot, Revan. Anggap saja itu sebagai bayaran atas semua luka yang kalian tinggalkan." Aku bisa melihat wajahnya menegang. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin ia katakan, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan rasa malu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, membiarkan Revan dan keluarganya terperangkap dalam keterkejutan dan rasa malu. Suara bisikan orang-orang di sekitar mulai memenuhi ruangan. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran dari para penumpang yang menyaksikan kejadian itu. Beberapa dari mereka berbisik pelan, membicarakan uang yang berserakan di lantai, membicarakan bagaimana seorang wanita pramugari dengan percaya diri melemparkan segepok uang ke wajah seseorang yang tampaknya berasal dari keluarga kaya. Aku tidak peduli. Bagiku, ini adalah pembalasan yang setimpal. Semua hinaan, semua penderitaan yang pernah mereka berikan padaku, kini berbalik menghantam mereka di depan publik. Aku tidak akan membiarkan mereka melangkah dengan kesombongan yang sama seperti dulu. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. "Putri, tunggu." Suara itu, suaranya. Aku berhenti, namun tidak menoleh. Aku tahu siapa yang memanggilku. Aku tahu suara ini.
Suara yang dulu aku kenal dengan sangat baik. Suara yang dulu begitu hangat bagiku, namun kini tak lebih dari sebuah gema menyakitkan dari masa lalu yang ingin aku hapus. Putri, aku mohon, kita perlu bicara. Suara Revan terdengar sedikit gemetar. Aku menghela napas dalam, kemudian berbalik dengan tatapan dingin. Bicara soal apa, Revan? Apa ada yang belum jelas? Aku rasa sudah cukup jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah di sini. Revan terdiam sejenak. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya penuh kebingungan, penyesalan, dan mungkin rasa sakit. Ia tampak berbeda. Tidak lagi sama seperti pria yang pernah meninggalkanku dulu. Aku tidak pernah menyangka, aku tidak pernah berpikir kalau kamu bisa sampai di titik ini, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku tertawa kecil. Tentu saja tidak. Bagimu dan keluargamu, aku hanya wanita sampah yang tidak akan pernah punya masa depan. Aku hanya istri yang tidak pantas berdampingan dengan seseorang seperti kamu. Kamu memilih untuk percaya pada mereka, Revan. Kamu memilih untuk membuangku tanpa sedikit pun keraguan. Revan menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Karena aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran. Aku menyesal, Putri, katanya akhirnya, dengan suara yang begitu lirih. Aku tersentak. Aku tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Tapi kata-kata itu sama sekali tidak berarti bagiku sekarang. Aku tersenyum sinis. Menyesal? Setelah semuanya? Setelah kamu menceraikanku tanpa alasan selain karena keluargamu menginginkannya? Setelah kamu membiarkanku pergi tanpa sedikit pun mempertanyakan apakah aku baik-baik saja? Setelah kamu membiarkan mereka menginjak harga diriku sampai aku merasa tidak ada gunanya lagi hidup. Revan menutup matanya sesaat, seolah menahan sesuatu yang berat di dadanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku takut. Aku ditekan dari segala arah. Aku pikir, aku melakukan yang terbaik. Aku tertawa pahit. Melakukan yang terbaik? Dengan membuang seseorang yang mencintaimu? Dengan memilih keluarga yang hanya peduli pada status sosial daripada istrimu sendiri? Dengan meninggalkanku sendirian, tanpa sedikit pun membela atau berjuang untukku? Revan terdiam. Kali ini, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Aku menatapnya dengan dingin. Aku ingin melihatnya lebih menderita, ingin melihatnya menanggung semua kesakitan yang pernah aku rasakan. Apa kamu pikir aku akan memaafkanmu sekarang? Apa kamu pikir hanya dengan mengatakan, aku menyesal, semuanya akan baik-baik saja? Revan menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, Putri. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku menggeleng pelan. Terlambat, Revan. Terlalu terlambat. Aku berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menghancurkan masa depan yang telah aku bangun dengan susah payah. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang telah menghancurkanku kembali masuk ke dalam hidupku. Hanya karena sekarang ia menyadari kesalahannya. Aku mendengar suara berat napasnya di belakangku. Tapi aku tidak peduli. Aku terus melangkah, meninggalkannya dengan segala penyesalannya. Saat itu, aku tahu bahwa aku sudah benar-benar bebas darinya. Aku melangkah semakin jauh, meninggalkan Revan dalam kehampaan yang mungkin baru kali ini ia rasakan. Namun, langkahku terhenti saat suara lain terdengar. Suara yang sangat familiar dan sudah aku duga akan muncul. Putri, apa kau pikir kau bisa seenaknya menghina kami seperti itu?
Aku menoleh perlahan dan menemukan sosok perempuan yang selama ini selalu berdiri di balik kehancuranku. Mertua yang dulu tanpa ragu menghina dan menginjak harga diriku. Wajahnya merah padam, penuh amarah dan gengsi yang terluka. Tangannya mengepal, matanya menatapku penuh kebencian, seolah aku yang telah berbuat kesalahan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku hanya membalas perlakuan yang pernah kalian berikan padaku. Apa itu salah? Ia menggeram, matanya menajam. Kau pikir hanya karena kau sekarang punya sedikit uang, kau bisa merendahkan kami? Kau tetaplah perempuan rendahan yang tidak pantas ada di keluarga kami. Aku tersenyum sinis. Keluarga kalian? Keluarga macam apa yang hanya hidup dari gengsi dan ilusi kemewahan? Aku dulu memang tidak punya apa-apa, tapi sekarang, aku berdiri di atas usahaku sendiri. Sementara kalian, aku melirik ke arah Revan, lalu kembali menatapnya. Masih sibuk memikirkan status dan harga diri yang sebenarnya kosong. Mertua itu tersentak, rahangnya menegang. Aku bisa melihat gengsinya terluka. Dulu, aku hanya bisa menunduk saat ia menghina dan meremehkanku. Tapi kini, aku berdiri sejajar, bahkan mungkin jauh lebih tinggi darinya. Tiba-tiba, sebuah suara lain bergema, lebih tajam dan menusuk. Kak Putri. Aku menoleh dan melihat sosok yang paling tidak ingin aku temui hari ini. Dia. Wanita yang dulu dengan santainya merebut suamiku. Perempuan yang dulu dipuja-puja oleh mertua dan keluarganya. Yang selalu dibandingkan denganku seolah aku ini hanyalah debu tak berharga. Dia berdiri di sana, mengenakan gaun mahal dengan tas branded menggantung di lengannya. Wajahnya tetap cantik seperti dulu, tapi aku bisa melihat sesuatu di matanya. Ketakutan? Kecemasan? Atau mungkin penyesalan? Aku menyeringai. Oh, aku pikir kau sangat bahagia sekarang. Apa kabar? Ia menggigit bibirnya, lalu melirik ke arah Revan yang masih terdiam. Aku tidak pernah menyangka kau akan jadi seperti ini, Kak Putri. Aku tertawa kecil. Seperti ini? Maksudmu, sukses? Berbeda dari perempuan menyedihkan yang dulu kalian hina. Aku melipat tangan di dadaku. Harusnya kalian tahu, roda berputar. Dulu aku berada di bawah, dan sekarang aku ada di atas. Sementara kalian, aku sengaja menggantungkan kalimatku, membiarkan mereka menyadari sendiri bagaimana keadaan mereka sekarang. Perempuan itu menegang, lalu dengan nada yang hampir putus asa, ia berkata, Aku tidak pernah berniat merebut Revan darimu, Kat. Aku mendengus. Oh, sungguh? Lalu apa yang kau lakukan saat itu? Berpura-pura jadi sahabatku sementara kau menikamku dari belakang. Ia terdiam. Wajahnya memucat, bibirnya gemetar, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku bisa melihatnya menelan ludah, seolah ingin membela diri tapi tidak bisa. Revan tiba-tiba melangkah ke depan, menatapku dengan wajah penuh keseriusan. Putri, aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku menyesali semuanya. Tapi, bisakah kita bicara? Hanya kita berdua? Aku menatapnya lama, membiarkan keheningan menyelimuti kami. Aku bisa merasakan banyak pasang mata menatap kami, mengamati setiap gerakan dan kata-kata yang keluar. Lalu, aku tersenyum dingin. Untuk apa? Untuk mendengar permintaan maafmu? Untuk mendengar alasan-alasanmu? Revan, aku sudah selesai denganmu. Aku sudah selesai dengan semua ini. Revan menghela napas berat. Putri, aku masih mencintaimu. Jantungku berdegup, tapi aku tidak membiarkan diriku terpengaruh. Aku tertawa kecil, tawa penuh kepahitan dan sindiran. Cinta?
Kau baru menyadarinya setelah aku berhasil bangkit? Kau baru menyadarinya setelah aku tidak lagi ada di tempat yang bisa kau rendahkan. Aku menatapnya tajam. Kau bukan mencintaiku, Revan. Kau hanya menyesali pilihanmu. Matanya bergetar, rahangnya mengeras, tapi ia tidak membantah. Karena ia tahu, aku benar. Aku melangkah maju, semakin mendekat ke arahnya. Lalu dengan suara pelan tapi menusuk, aku berkata, kalau kau benar mencintaiku, kau tidak akan pernah membiarkan aku pergi. Tapi kau melakukannya. Kau membuangku, dan sekarang, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Aku melihat bagaimana wajah Revan perlahan hancur. Matanya kehilangan cahaya, seolah kata-kataku adalah pedang yang menusuk ke dalam jiwanya. Aku berbalik, menatap mertua yang masih terdiam dengan wajah memerah karena amarah yang ditahan. Kalian telah menghancurkanku sekali, tapi aku bangkit. Dan sekarang, aku pastikan kalian tidak akan pernah bisa meremehkanku lagi. Aku mengambil satu langkah terakhir. Lalu dengan gerakan cepat, aku merogoh dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Dengan satu gerakan, aku melemparkannya ke lantai, tepat di depan mereka. Ambil itu. Anggap saja itu harga untuk penghinaan yang dulu kalian berikan padaku. Hening. Semua orang di sekitar menahan napas. Mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Revan menatapku dengan ekspresi tak terbaca, sementara perempuan yang dulu merebutnya tampak seperti ingin menangis. Aku tersenyum tipis, lalu tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi. Aku telah menutup babak lama dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku melangkah dengan mantap, meninggalkan mereka yang masih membeku dalam keterkejutan. Setiap langkah yang kuambil adalah sebuah kemenangan. Kemenangan atas rasa sakit yang dulu mereka berikan. Kemenangan atas diriku sendiri yang berhasil keluar dari keterpurukan. Namun, sebelum aku benar-benar pergi, suara Revan kembali terdengar. Kali ini lebih putus asa dari sebelumnya. Putri, jangan pergi. Aku berhenti sejenak, tapi aku tidak menoleh. Aku bisa merasakan betapa hancurnya dia saat ini. Tapi apakah aku peduli? Tidak. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Putri, aku mohon. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku terlalu bodoh untuk menyadarinya lebih cepat. Aku masih tidak bergerak. Hanya angin bandara yang menjadi saksi bagaimana seorang pria yang dulu begitu tinggi hati kini merendah di hadapanku. Putri, aku. Suaranya tercekat, dan entah karena dorongan emosi yang sudah tidak bisa ia bendung lagi, aku bisa mendengar langkah cepatnya mendekat ke arahku. Namun, sebelum dia bisa menyentuhku, sebuah suara tegas menghentikannya. Jangan berani-berani menyentuhnya. Aku menoleh, dan melihat sosok yang selama ini memberiku kekuatan untuk bangkit. Revan langsung berhenti di tempat, wajahnya seketika mengeras. Aku bisa melihat rahangnya menegang saat ia menatap pria yang kini berdiri di sampingku. Revan menatapnya dengan penuh ketegangan. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis, tapi di balik senyumannya ada ketegasan yang tak terbantahkan. Aku adalah seseorang yang sekarang ada di sisinya. Berbeda denganmu yang hanya tahu cara menghancurkannya. Revan mengepalkan tangannya, tapi ia tidak bisa membantah. Aku menghela napas, lalu menoleh ke pria di sampingku. Ayo pergi. Tanpa ragu, aku meninggalkan semua itu. Meninggalkan masa lalu yang hanya berisi luka dan pengkhianatan. Aku tidak lagi membutuhkan mereka. Aku tidak lagi ingin melihat mereka. Aku telah memiliki kehidupanku sendiri,
dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Saat aku melangkah semakin jauh, aku bisa mendengar suara lirih dari belakang. "Putri, aku menyesal." Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu hanyut dalam angin. Aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Tidak akan pernah. Aku sudah menang. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku sudah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka yang dulu menginjak-injak harga diriku. Namun, ternyata takdir belum benar-benar membiarkan mereka hilang dari kehidupanku. Hari-hari berikutnya, aku kembali ke rutinitasku sebagai pramugari. Aku terbang ke berbagai negara, menikmati pekerjaanku yang dulu hanya bisa aku impikan. Setiap kali aku melangkah di bandara, aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Tak ada lagi Putri yang dulu diremehkan, yang dulu dianggap sampah oleh keluarganya Revan. Aku sudah berubah, dan aku bahagia dengan hidupku sekarang. Tapi ternyata, masa lalu belum selesai denganku. Suatu hari setelah penerbangan panjang dari Paris, aku baru saja tiba di apartemenku, ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku mengangkatnya. "Halo, Putri, ini aku." Suara itu, aku langsung mengenalinya. Suara yang dulu sangat aku cintai, tapi juga yang paling melukaiku. Aku langsung ingin menutup telepon. Tapi sebelum aku bisa melakukannya, Revan berbicara lagi. "Putri, kumohon, jangan tutup. Aku hanya ingin bicara sebentar saja." Aku mengepalkan tanganku. "Kita sudah tidak ada urusan lagi, Revan. Aku tahu kau tidak ingin mendengar apapun dariku. Tapi kumohon, hanya sekali ini saja. Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus kau ketahui." Aku tertawa kecil, penuh sinisme. "Apalagi, Revan? Kau ingin meminta maaf lagi? Atau kau ingin mengatakan kalau kau masih mencintaiku?" Aku sudah muak mendengar semua itu. "Bukan itu." Suaranya terdengar serius. "Ini tentang keluargaku, tentang ibuku." Aku terdiam sejenak. Aku tak peduli dengan mereka. Itu yang selalu aku yakinkan pada diriku sendiri. Tapi kenapa hatiku sedikit terusik mendengar ucapannya? "Apa maksudmu?" tanyaku dingin. Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. "Kumohon, Putri, hanya satu kali ini saja. Temui aku. Jika setelah ini kau tetap tidak ingin melihatku lagi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku janji." Aku bimbang. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Aku sudah meninggalkan masa lalu. Aku tidak ingin terseret kembali dalam lingkaran yang sama. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa aneh. Sesuatu yang terdengar seperti keputusasaan. Akhirnya, dengan berat hati, aku menghela napas. "Baiklah, tapi ini yang terakhir kali, Revan." Aku memilih kafe di tengah kota, tempat yang cukup ramai agar aku tidak merasa terjebak berdua dengannya. Aku datang lebih dulu, duduk di sudut ruangan, menunggu dengan perasaan tak menentu. Tak lama kemudian, Revan datang. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya di bandara. Wajahnya tidak lagi semenarik dulu, ada kelelahan yang jelas di sana. Aku tidak berkata apa-apa saat dia duduk di hadapanku. Aku hanya menatapnya dingin, menunggu penjelasannya. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. "Apa yang kau ingin katakan?" Aku langsung to the point. Aku tidak ingin berlama-lama dengannya. Revan menarik napas dalam, lalu menatapku penuh keseriusan. "Ibuku sakit parah, Putri. Dokter mengatakan dia mungkin tidak akan bertahan lama." Aku tidak tahu harus merespons apa. Haruskah aku peduli?
Ini adalah wanita yang dulu menghinaku habis-habisan, yang membuat hidupku seperti neraka. Tapi sekarang, ia sakit parah. Dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam berita ini. Aku tidak mengerti, Revan. Apa hubungannya denganku? Revan menggenggam tangannya sendiri, seperti menahan sesuatu yang berat. Sebelum dia jatuh sakit, dia sering menyebut namamu. Dia menyesal, Putri. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Menyesal? Sekarang, setelah semuanya terlambat? Aku tertawa sinis. Lucu sekali. Dulu dia menganggapku sampah. Sekarang, tiba-tiba dia ingin aku peduli. Revan menundukkan kepalanya. Aku tidak meminta kau untuk memaafkannya, Putri. Aku hanya ingin kau tahu, dia ingin bertemu denganmu sebelum semuanya terlambat. Hatiku terasa berat. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons permintaan ini. Haruskah aku pergi dan melihatnya? Atau haruskah aku membiarkan mereka menuai apa yang mereka tanam? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat dunia yang terus berjalan tanpa peduli pada drama yang sedang terjadi dalam hidupku. Akhirnya, setelah beberapa saat, aku berkata, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Aku melihat ekspresi lega di wajah Revan, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak lagi membuat keputusan yang akan membuatku terluka lagi. Dan kali ini, jika aku harus berhadapan dengan mereka lagi, aku tidak akan menjadi putri yang dulu. Aku akan menjadi seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Aku berjalan keluar dari kafe dengan pikiran yang berkecamuk. Pertemuan singkat dengan Revan mengembalikan begitu banyak luka yang seharusnya sudah aku kubur dalam-dalam. Ia datang dengan kabar tentang ibunya, wanita yang dulu menganggapku sampah, dan sekarang berharap aku bisa menemuinya di saat-saat terakhirnya. Kenapa harus aku? Aku mendesah panjang. Aku tak ingin terjebak dalam perasaan iba. Aku tahu betul bagaimana caranya mereka bermain drama untuk mendapatkan simpati. Aku tak ingin lagi masuk ke dalam perangkap mereka. Namun, di sisi lain, ada sedikit rasa penasaran dalam hatiku. Jika benar ibunya ingin bertemu denganku, apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Apakah dia benar-benar menyesal? Ataukah ini hanya akal-akalan mereka saja? Aku tidak langsung pulang ke apartemen. Aku memilih berjalan kaki menyusuri kota, membiarkan angin malam menemani langkahku yang tanpa arah. Aku menimbang-nimbang segala kemungkinan yang akan terjadi jika aku benar-benar memenuhi permintaan Revan. Aku sudah lama meninggalkan kehidupan lamaku. Aku telah sukses dengan caraku sendiri. Apapun yang terjadi dengan mereka, seharusnya sudah tidak ada hubungannya denganku. Namun, saat malam semakin larut, aku menyadari sesuatu. Aku ingin melihatnya. Aku ingin melihat wajah wanita yang dulu menganggapku tidak lebih dari debu di bawah kakinya. Aku ingin tahu apakah penyesalannya nyata, atau hanya sekadar kepalsuan yang mereka buat demi mengemis simpatiku. Maka keesokan harinya, aku menghubungi Revan. Aku akan datang, kataku singkat. Aku bisa mendengar helaan napas lega dari seberang telepon. Terima kasih, Putri. Aku benar-benar menghargainya. Aku tidak membalas. Aku hanya menutup telepon dan bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin akan kembali mengaduk-aduk emosiku. Saat aku tiba di rumah keluarga Revan, aku tidak merasakan nostalgia. Aku tidak merasakan apa-apa. Rumah megah itu masih sama seperti terakhir kali aku tinggalkan. Megah di luar tapi penuh kebusukan di dalamnya. Revan yang membukakan pintu untukku. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding kemarin. Tapi matanya masih menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan.
Terima kasih sudah datang, ucapnya. Aku hanya mengangguk dan melangkah masuk. Aku bisa melihat beberapa pelayan yang dulu pernah bekerja di rumah ini menatapku dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya bahwa aku kembali. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Revan membawaku ke kamar ibunya. Begitu pintu terbuka, aku melihat sosok yang dulu begitu angkuh dan tak tersentuh, kini terbaring lemah di atas ranjang. Ibu Revan tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tubuhnya yang dulu terlihat sehat dan penuh percaya diri kini terlihat ringkih. Wajahnya pucat, dan matanya yang dulu selalu menatapku dengan kebencian kini tampak kosong. Saat pandangannya menangkap sosokku, matanya sedikit melebar. Aku bisa melihat berbagai emosi yang berkecamuk di sana. Terkejut, malu, dan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya, penyesalan. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu dia berbicara lebih dulu. "Putri," suaranya serak, lemah. "Kau datang?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dingin, menunggu apa yang ingin ia katakan. Aku minta maaf," ucapnya pelan. Suaranya begitu lirih, seakan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah perjuangan. Aku masih diam. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berbicara. "Aku, selama ini telah salah menilaimu. Aku terlalu buta oleh kesombongan. Aku mengira kau tidak pantas untuk Revan. Aku pikir kau hanya akan membawa kehancuran bagi keluarga ini." Matanya mulai basah. "Tapi aku salah." Aku mengangkat alis. "Kau baru menyadarinya sekarang?" tanyaku dingin. Ia terisak. "Aku terlalu bodoh untuk melihat. Kau adalah wanita yang kuat. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa berdiri sendiri tanpa kami, dan aku menyesal, Putri." Aku menghela napas panjang. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun," kataku tanpa emosi. Ia menatapku dengan penuh harap. "Tapi, setidaknya, aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Dan aku tidak ingin membawa kebencian ini sampai aku menutup mata." Aku tidak bisa menggambarkan apa yang aku rasakan saat itu. Aku tidak bisa bilang aku bahagia mendengar penyesalannya, tapi aku juga tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Aku memandangnya lama, lalu berkata, "Aku telah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku bisa melupakan apa yang kau lakukan padaku." Air matanya semakin deras mengalir. Ia mencoba mengangkat tangannya seolah ingin menggenggam tanganku, tapi aku tidak bergerak. "Aku tidak bisa." "Terima kasih," bisiknya lirih. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu melangkah pergi. Aku tidak ingin berlama-lama di sana. Saat aku keluar dari kamar itu, Revan menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu ini tidak cukup untuk menghapus semua luka yang sudah kami buat," katanya pelan. "Tapi terima kasih, karena telah datang." Aku menatapnya sebentar, lalu berkata, "Aku tidak datang untukmu, Revan. Aku datang untuk diriku sendiri." Tanpa menunggu reaksinya, aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah mantap. Aku tidak akan kembali lagi. Aku telah memberikan maafku, tapi aku tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua. Aku telah menutup lembaran lama, dan kini saatnya aku membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk kembali. Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan, dan semua yang perlu kudengar sudah kudengar. Tidak ada yang tersisa di tempat itu selain kenangan pahit yang tak lagi berarti. Namun, langkahku terhenti begitu aku melihat seseorang berdiri di halaman rumah itu. Seseorang yang tak pernah kuduga akan bertemu lagi. "Nadia."
Wanita yang dulu merebut Revan dariku. Wanita yang dulu dengan penuh kebanggaan memamerkan kemesraannya dengan mantan suamiku di hadapanku. Aku tersenyum miring. Dunia memang kecil. Nadia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara terkejut, canggung, dan penuh rasa ingin tahu. Berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya, kali ini ia tampak lebih lesu, tak lagi berkilau seperti dulu. Aku tetap berjalan melewatinya, tak ingin membuang-buang waktu. Namun, suara Nadia menghentikanku. Kau benar-benar sudah berubah, Putri, katanya. Aku menoleh, menatapnya tanpa ekspresi. Apa maksudmu? Ia tersenyum kecil, namun senyum itu tidak lagi penuh kemenangan seperti dulu. Ada kelelahan di sana. Dulu, kau hanya seorang wanita sederhana yang tak tahu cara melawan. Tapi sekarang, kau berdiri dengan begitu angkuh, begitu percaya diri. Bahkan saat kau menghadapiku, aku merasa, aku yang lebih rendah. Aku mengangkat alis. Dan itu masalah bagimu. Nadia terkekeh pelan, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Mungkin sedikit, katanya lirih. Dulu aku pikir aku menang saat berhasil merebut Revan darimu. Aku pikir aku akan hidup bahagia sebagai istri pria kaya raya. Aku menunggu, membiarkannya berbicara. Tapi ternyata, tidak seperti yang kubayangkan. Aku tetap diam, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku tertarik dengan apa yang akan ia katakan. Revan, dia tidak pernah benar-benar mencintaiku, lanjutnya. Awalnya, aku pikir dia hanya butuh waktu. Aku pikir setelah menikah, dia akan mulai melihatku sebagai wanita yang sempurna untuknya. Tapi seiring waktu, aku sadar. Wajahnya berubah muram. Dia hanya menggunakan aku untuk membuktikan sesuatu pada keluarganya. Untuk membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darimu. Aku tersenyum kecil. Ironis. Ya, sangat ironis, kata Nadia. Karena pada akhirnya, aku tidak lebih dari alat untuk memenuhi egonya. Dia berubah menjadi pria yang dingin. Acuh tak acuh. Aku mulai merasa seperti aku adalah bayanganmu. Aku mulai membandingkan diriku denganmu. Dan aku benci mengakuinya, tapi kau jauh lebih baik dariku. Aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Bagian diriku ingin merasa puas mendengar penderitaannya, tapi di sisi lain, aku sadar, tidak ada kebahagiaan dalam balas dendam semacam ini. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi antara kau dan Revan, kataku akhirnya. Itu urusan kalian. Aku sudah lama meninggalkan semua itu. Nadia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya. Tapi aku hanya ingin kau tahu, kau bukan wanita yang kalah, Putri. Kau yang sebenarnya menang. Kau meninggalkan kami semua, dan kau kembali sebagai seseorang yang lebih baik. Sementara aku, ia tertawa pahit. Aku yang terjebak dalam pernikahan yang penuh kepalsuan ini. Aku menatapnya sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melanjutkan langkahku. Di balik semua kebanggaan dan keberhasilanku, aku menyadari satu hal. Aku tak perlu lagi melihat ke belakang. Mereka telah mendapatkan akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan aku telah melangkah ke dunia yang lebih besar, lebih luas, dan lebih indah daripada masa lalu yang dulu ingin menghancurkanku. Aku terus melangkah menjauh dari rumah itu, meninggalkan Nadia yang masih berdiri di sana dengan tatapan kosong. Aku tak ingin lagi membuang waktuku untuk mengenang masa lalu yang sudah hancur. Namun, baru beberapa langkah, suara teriakan lantang memecah udara. Putri! Suara itu membuatku menghentikan langkahku seketika. Aku mengenal suara itu dengan baik.
Suara yang dulu pernah menggetarkan hatiku, suara yang dulu kujadikan tempat berlindung, sebelum akhirnya menjadi suara yang paling kubenci. Aku menoleh. Di depan rumah itu, berdiri seorang pria yang wajahnya tak lagi asing bagiku. Revan. Matanya menatapku dengan penuh keterkejutan, seolah ia tak percaya bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah aku. Ekspresinya penuh campuran emosi. Ada kemarahan, ada keheranan, dan ada sesuatu yang sulit kujelaskan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya bergetar. Aku tersenyum sinis. "Oh, jadi kau masih mengenaliku?" Wajahnya menegang, tatapannya menelusuri penampilanku. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Wanita sederhana yang dulu ia remehkan kini telah berubah menjadi sosok yang tak pernah ia duga. Pakaian elegan yang membalut tubuhku, postur tegap dan percaya diri, serta sorot mata tajamku. Aku bukan lagi putri yang dulu ia campakkan. Kau pramugari?" Suaranya penuh keterkejutan. Aku tertawa kecil. "Bukan hanya pramugari biasa, Revan. Aku sudah lebih dari itu." Ia tampak tak percaya, matanya berkedip beberapa kali. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa?" Aku melangkah mendekatinya, memastikan bahwa ia bisa melihatku dengan jelas. "Karena aku tidak seperti kalian," kataku tajam. Saat aku terjatuh, aku tidak merengek atau meminta belas kasihan. Aku bangkit. Aku berjuang. Dan lihat hasilnya sekarang. Wajah Revan semakin menegang, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat genggaman tangannya mengepal erat, seolah sedang menahan sesuatu. "Dan kau?" tanyaku dengan nada mengejek. "Masih hidup dari gengsi keluargamu? Masih menikmati kemewahan yang bukan hasil kerja kerasmu sendiri?" Revan tak langsung menjawab. Tatapannya berubah semakin gelap, seolah aku telah menusuk harga dirinya dengan kata-kataku. Namun, tiba-tiba, pintu rumah terbuka lebar dan seorang wanita muncul dari dalam. Ibunya. Ibu mertua yang dulu selalu menghinaku tanpa henti. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Matanya membulat, seolah melihat hantu dari masa lalu. Kamu, Putri." Aku tersenyum penuh kemenangan. "Apa kabar, Bu?" Wanita itu terdiam, matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Dulu aku dianggap tak pantas, tak berkelas, tak bernilai. Tapi kini, aku berdiri di hadapannya sebagai wanita sukses yang tak lagi bisa diremehkan. Tidak mungkin kau yang dulu bisa berubah seperti ini." Suaranya terdengar gemetar. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menikmati setiap detik keterkejutan mereka. "Dulu kalian menganggapku sampah, bukan? Kalian pikir aku tidak akan bisa menjadi apa-apa setelah ditinggalkan?" Aku menatap mereka satu persatu dengan sorot tajam. Sayang sekali, kenyataan berkata lain. Ibu mertua tampak berusaha keras mencari kata-kata. "Tetapi, kau hanya wanita biasa. Kau tidak akan pernah bisa lebih baik dari Nadia." Aku tertawa, kali ini lebih keras. "Oh, sungguh? Coba tanyakan pada Nadia sendiri, siapa yang lebih baik sekarang?" Wajah ibu mertua langsung menegang. Ia melirik Nadia yang masih berdiri di sudut, wajahnya menunduk dalam diam. Aku menghela napas pelan, lalu memasukkan tangan ke dalam tas kecilku. Dengan tenang, aku mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya ke tanah, tepat di depan kaki mereka. "Ini untuk semua hinaan dan cemoohan yang kalian lemparkan padaku dulu," kataku tajam. "Aku ingin kalian tahu, aku tidak hanya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Aku jauh lebih sukses dari yang pernah kalian bayangkan." Wajah ibu mertua memerah,
Sementara Revan menatapku dengan sorot mata gelap penuh emosi. Aku melangkah mundur perlahan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan penuh kemenangan. "Selamat menikmati hidup kalian," kataku sebelum berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak perlu menunggu reaksi mereka. Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan. Balas dendamku telah sempurna. Saat aku berbalik dan melangkah pergi dengan penuh kebanggaan, aku bisa merasakan sorot mata mereka yang masih tertuju padaku. Namun, aku tidak peduli. Langkahku mantap, penuh percaya diri, seolah menegaskan bahwa aku telah menang dalam permainan ini. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, suara Revan kembali menggema di udara. "Putri, tunggu." Aku berhenti sejenak, namun tidak langsung menoleh. Aku membiarkan beberapa detik berlalu, membiarkan rasa paniknya semakin menyesakkan dadanya. Kemudian, dengan santai, aku menoleh ke belakang. Revan berlari menghampiriku. Wajahnya penuh dengan emosi yang sulit diartikan. Ada kegelisahan, kemarahan, dan sesuatu yang lain. Aku tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakannya. "Putri, aku?" Revan terlihat ragu, seperti seseorang yang ingin mengucapkan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Minta maaf?" Aku mengulang perkataannya dengan nada sinis. Revan mengangguk cepat. "Aku bodoh. Aku telah termakan oleh omongan keluargaku. Aku telah mengabaikanmu, menyia-nyiakanmu. Aku baru sadar betapa berharganya kau setelah kau pergi." Aku tersenyum tipis, namun tatapanku tetap dingin. "Lucu sekali," kataku. "Kenapa semua orang baru sadar akan nilai sesuatu setelah kehilangan?" Wajah Revan menegang. Ia terlihat semakin frustrasi. "Putri, dengarkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh meninggalkan wanita seperti kamu. Aku ingin memperbaikinya." Aku terkekeh pelan. "Memperbaiki?" Aku mengulangi ucapannya dengan nada mengejek. "Revan, kau pikir ini seperti mainan rusak yang bisa diperbaiki begitu saja? Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, aku bisa kembali padamu?" Aku menggelengkan kepala perlahan. "Sayang sekali, Revan. Aku bukan wanita yang akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali." Ibu Revan yang sedari tadi diam akhirnya ikut berbicara. "Putri, kau tidak mengerti. Revan masih mencintaimu. Kau bisa kembali padanya, dan kita bisa melupakan semuanya." Aku menatap wanita itu dengan tajam. "Melupakan semuanya?" Aku menyeringai. "Melupakan bagaimana kalian menghina dan mempermalukan aku? Melupakan bagaimana kalian mencampakkanku seperti sampah? Dan sekarang, ketika aku sudah sukses, kalian ingin aku kembali?" Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Tidak, Bu. Tidak akan pernah." Wajah Ibu Revan langsung memucat. Sementara itu, Revan terlihat semakin panik. "Putri, aku mohon. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. "Penyesalan memang selalu datang terlambat, Revan." Aku kembali melangkah, tak ingin lagi membuang waktuku untuk pria yang dulu menghancurkanku. Namun, baru beberapa langkah, aku mendengar suara jatuh di belakangku. Aku menoleh dan melihat Revan berlutut di tanah. Kepalanya menunduk dalam, kedua tangannya mengepal erat. "Aku pantas dihukum. Aku pantas kehilanganmu." Suaranya parau, hampir seperti bisikan yang putus asa. Aku tetap menatapnya dengan dingin. Aku tahu, ini bukan hanya drama belaka.
Aku bisa melihat keputusasaan di wajahnya. Aku bisa merasakan kehancurannya. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku mendongak, menatap lurus ke depan. Aku telah menang. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat, lebih baik, dan lebih berharga tanpa mereka. Dan sekarang, aku akan pergi, tanpa pernah melihat ke belakang lagi. Revan tetap berlutut di tanah dengan ekspresi penuh penyesalan. Matanya merah dan berkaca-kaca. Napasnya tersengal, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, aku tetap tak tergerak. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, seolah semua rasa yang pernah ada telah benar-benar mati. Ibu Revan juga terlihat terguncang. Wanita yang dulu dengan angkuhnya meremehkanku kini tak bisa berkata-kata. Ia menggigit bibirnya, menundukkan kepala, seolah baru menyadari betapa bodohnya telah membuang seseorang yang justru jauh lebih berharga dibandingkan menantu yang selama ini diidam-idamkannya. Putri, kumohon. Suara Revan lirih, hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. Revan, kau dulu dengan mudah mencampakkanku. Kau tak pernah peduli bagaimana perasaanku. Kau hanya mendengar apa kata keluargamu. Sekarang, setelah aku berhasil bangkit, kau memohon padaku untuk kembali? Apakah kau pikir hidup ini hanya permainan? Revan terdiam. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Tangannya mengepal di atas aspal bandara, kepalanya menunduk semakin dalam. Aku tahu, saat ini dia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi aku tak peduli. Aku melirik Ibu Revan yang masih berdiri di tempat, tangannya gemetar. Ibu, dulu ibu menyebutku wanita sampah. Tidak berguna, tidak pantas untuk putra ibu. Sekarang lihatlah, siapa yang sebenarnya lebih berharga? Ibu Revan menunduk semakin dalam, tak berani menatap mataku. Aku melangkah mendekat, menatap mereka dengan penuh rasa puas. Aku ingin kalian ingat hari ini baik-baik. Ingat bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang dulu kalian rendahkan. Ingat bagaimana rasanya berlutut dan memohon kepada seseorang yang dulu kalian anggap tak berarti. Aku mengambil segepok uang lagi dari dalam tas, lalu dengan enteng aku lemparkan ke depan mereka. Uang itu berserakan di atas aspal, sebagian terkena angin dan beterbangan. Beberapa orang yang menyaksikan adegan ini terkejut, tetapi aku tak peduli. Ambillah, ini lebih dari cukup untuk membeli harga dirimu, Revan. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam kehancuran. Langkahku ringan, seolah beban bertahun-tahun yang menghimpit dadaku telah menghilang. Aku telah membalaskan semuanya. Aku telah menunjukkan bahwa aku lebih kuat. Aku telah menghancurkan mereka dengan cara yang lebih menyakitkan daripada yang pernah mereka lakukan padaku. Suara Revan masih terdengar samar di belakangku, namun aku tak lagi peduli. Tidak ada lagi ruang dalam hatiku untuknya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi luka. Hanya kebebasan, kemenangan, dan kepuasan. Aku melangkah pergi, tanpa pernah menoleh lagi. Langkahku semakin mantap, namun suara Revan kembali menggema di belakangku. Kali ini, suaranya lebih serak, penuh keputusasaan. Putri, jangan pergi. Aku mohon. Aku berhenti sejenak. Aku bisa merasakan tatapan puluhan orang yang menyaksikan drama ini. Melihat bagaimana seorang pria yang dulu membuangku kini berlutut dan memohon kepadaku. Sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Aku menoleh perlahan, hanya untuk melihat wajahnya yang benar-benar hancur. Air matanya mengalir, dan ekspresinya penuh dengan penyesalan yang nyata. Tapi hatiku sudah mati untuknya. Apa lagi yang kau inginkan, Revan? Suaraku dingin, menusuk.
Aku sadar aku telah menghancurkanmu. Aku sadar aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku siap menebusnya. Aku siap memperbaikinya. Aku akan melakukan apa saja, Putri. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang putus asa. Aku menatapnya lama. Aku melihatnya menggigil di tempatnya. Tubuhnya lunglai seolah kehilangan kekuatan. Seorang pria yang dulu begitu angkuh dan merasa paling benar, kini bertekuk lutut di hadapanku. Ironis. Kau pikir aku masih bisa mempercayaimu setelah semua yang terjadi? Aku bertanya dengan nada sinis. Revan menggeleng, matanya dipenuhi air mata. Aku tidak meminta untuk dipercaya begitu saja. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mendengar tawa kecil dari belakang. Seorang pramugari lain, rekan kerjaku, berbisik dengan nada geli. Kasihan sekali dia, ya. Dulu mencampakkanmu, sekarang memohon-mohon. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, ini bukan saatnya untuk menunjukkan kelemahan. Aku sudah menang, dan aku tidak akan membiarkan kemenangan ini ternodai oleh perasaan iba. Aku sudah tidak punya ruang untukmu, Revan. Aku akhirnya berkata, aku sudah melalui terlalu banyak luka, terlalu banyak penghinaan, dan aku sudah terlalu jauh meninggalkan masa lalu. Tapi aku masih mencintaimu. Kata-kata itu menghentikan langkahku. Untuk sesaat, aku merasakan sesuatu di dadaku bergetar. Tapi aku segera menepisnya. Cinta. Kata yang sama yang dulu diucapkannya sebelum dia mencampakkanku seperti sampah. Aku tertawa sinis. Cinta. Kau baru menyadari cintamu setelah aku pergi. Setelah aku berhasil bangkit. Cinta macam apa itu, Revan? Revan tertunduk, tak bisa menjawab. Aku melangkah mendekatinya, membiarkan kata-kataku menjadi belati yang menusuk hatinya. Kau memilih keluargamu. Kau memilih meninggalkanku. Dan sekarang, kau ingin aku kembali setelah aku membuktikan diriku? Kau pikir aku barang yang bisa kau ambil dan buang sesuka hatimu? Ibu Revan yang sedari tadi diam kini akhirnya bersuara. Suaranya tidak seangkuh dulu, tidak penuh gengsi seperti saat pertama kali aku menikah dengan anaknya. Sekarang, suara itu penuh ketakutan. Putri, kami salah, nak. Kami menilaimu terlalu rendah. Kami tidak pernah mengira kau akan menjadi seperti ini. Aku menoleh padanya, menatapnya tanpa emosi. Jadi kalian hanya menilai seseorang dari seberapa banyak harta yang mereka miliki. Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya merah padam menahan malu. Kami buta. Kami terlalu sombong. Aku tertawa kecil. Dan sekarang kalian ingin aku kembali? Setelah aku berdiri tegak di puncak kesuksesan. Aku menatap mereka satu persatu. Ibu Revan, yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya, tubuhnya gemetar, gengsinya hancur. Revan, yang berlutut dengan wajah basah oleh air mata, tangannya terkatup memohon belas kasihan. Orang-orang di sekitar yang melihat semua ini, berbisik-bisik, mengabadikan momen ini dengan ponsel mereka. Aku bisa saja menghancurkan mereka lebih jauh. Aku bisa saja terus mempermalukan mereka. Tapi untuk apa? Aku sudah menang. Tidak perlu lagi mengotori tanganku dengan hal yang tidak perlu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, aku tidak butuh kalian lagi. Aku tidak akan kembali. Dan aku tidak akan pernah memaafkan apa yang telah kalian lakukan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar suara tangisan tertahan, suara langkah-langkah berat, suara seorang pria yang akhirnya tenggelam dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus.
Aku berjalan melewati pintu bandara dengan langkah mantap, meninggalkan Revan dan keluarganya yang masih terpuruk dalam kehancuran. Aku tidak menoleh lagi, tidak ingin melihat ekspresi penyesalan mereka yang mungkin akan membuat hatiku sedikit luluh. Aku sudah terlalu lama menderita, terlalu lama terhina. Ini bukan waktunya untuk menyesali masa lalu, melainkan untuk melangkah lebih jauh ke masa depan. Ketika aku memasuki ruangan khusus awak kabin, aku langsung disambut oleh beberapa rekan kerjaku. Mereka tersenyum dan menepuk pundakku, memberi dukungan tanpa bertanya banyak. Mereka mungkin melihat sebagian dari kejadian tadi, tetapi tidak ada yang mencoba mengorek lebih dalam. Sejenak, aku menarik napas panjang, menenangkan diriku sendiri. Hatiku terasa ringan, seakan beban bertahun-tahun telah benar-benar hilang. Aku akhirnya bisa menutup bab lama dalam hidupku tanpa ada penyesalan sedikit pun. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendengar kabar bahwa Revan mengalami depresi berat. Bisnis keluarganya mengalami kemunduran, ibunya jatuh sakit, dan segala kemewahan yang dulu mereka banggakan perlahan-lahan pudar. Aku tidak bahagia mendengarnya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Semua yang mereka alami adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Waktu terus berjalan. Aku semakin menikmati hidupku, bepergian ke berbagai negara, bertemu banyak orang, dan menjalani kehidupanku sebagai pramugari dengan penuh kebanggaan. Aku bertemu dengan seseorang yang baru, seseorang yang mencintaiku tanpa melihat latar belakang atau kekayaanku. Dia menerimaku apa adanya, menghapus luka-luka yang pernah ada, dan membawaku pada kebahagiaan yang sebenarnya. Hingga suatu hari, aku kembali ke kota tempat semuanya dimulai. Aku duduk di sebuah kafe di dekat jendela, menikmati secangkir kopi, ketika tiba-tiba seseorang berdiri di hadapanku. "Putri." Aku mendongak dan menemukan Revan berdiri di sana. Dia tampak jauh berbeda dari yang aku ingat. Wajahnya lebih tirus, matanya kehilangan sinar, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Pakaian yang dikenakannya tidak lagi semewah dulu. Aku hanya tersenyum tipis. "Revan." Dia duduk di depanku dengan canggung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. "Tapi aku ingin meminta maaf. Aku tahu permintaan maafku tidak akan mengubah apapun. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak merasakan kemarahan, tidak juga kebencian. Hanya ada perasaan lega, karena akhirnya aku bisa berdiri di hadapannya tanpa rasa sakit. "Aku sudah memaafkanmu, Revan," kataku dengan tenang. "Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu." Dia menunduk, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Kau sudah bahagia sekarang." Aku mengangguk, tersenyum. "Sangat." Dia menghela napas panjang, seakan akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini menghantuinya. Aku senang mendengarnya. Kami berbicara sebentar, lalu berpisah. Saat aku melihatnya berjalan pergi, aku tahu ini benar-benar akhir dari semua cerita pahit yang pernah kualami. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka. Aku telah memenangkan kehidupanku, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan menjadi lebih kuat dan bahagia. Aku tersenyum, menatap langit biru yang terbentang luas. Aku tahu, hidup ini masih panjang, dan aku akan terus melangkah maju tanpa melihat ke belakang lagi. Pesan dan nasihat. Hidup seringkali membawa kita pada ujian yang menyakitkan, membuat kita jatuh dan merasa tidak berharga. Namun, jangan pernah menyerah. Tidak peduli seberapa dalam kita terpuruk, selalu ada jalan untuk bangkit. Kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah membalas dendam,
melainkan membuktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa mereka yang pernah meremehkan kita. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak menghargai kita, karena di luar sana masih ada banyak orang yang akan mencintai kita dengan tulus. Dan yang paling penting, cintailah dirimu sendiri lebih dari siapapun. Karena ketika kamu mencintai dan menghargai dirimu sendiri, dunia pun akan menghormatimu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi siapa saja yang membacanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sejak pertemuan singkat itu, aku mengira hidupku akan berjalan damai tanpa lagi ada bayang-bayang masa lalu. Namun, aku salah. Hanya beberapa minggu setelahnya, aku menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Putri, tolong temui aku. Ini soal keluarga Revan. Aku mohon, hanya kau yang bisa membantu." Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Aku sempat berpikir untuk mengabaikannya, tetapi ada sesuatu dalam pesan itu yang membuatku penasaran. Dengan hati-hati, aku membalas pesan itu dan menanyakan siapa pengirimnya. Tak butuh waktu lama sebelum aku menerima balasan. "Aku Laras, adik sepupunya Revan. Aku mohon, bertemulah denganku. Aku tahu kau tidak ingin berurusan lagi dengan mereka, tapi ini penting." Laras, nama itu terdengar familiar, meskipun aku tidak begitu dekat dengannya. Aku mengingatnya sebagai satu-satunya anggota keluarga Revan yang tidak pernah ikut menghina atau merendahkanku. Aku ragu, tetapi rasa ingin tahuku lebih besar. Akhirnya, aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Saat aku tiba, aku langsung melihat Laras duduk di pojok ruangan. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Begitu melihatku, dia langsung berdiri dan menyambutku dengan gugup. "Aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi, Putri," katanya sambil menggenggam tanganku erat. "Aku tahu ini aneh, dan aku minta maaf kalau aku mengganggumu, tapi keluargaku sedang dalam kekacauan besar." Aku duduk di depannya, menatapnya penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Laras menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Setelah aku meninggalkan keluarga Revan, segalanya mulai berubah drastis. Bisnis yang dulu mereka banggakan perlahan-lahan hancur, karena salah urus. Ibu Revan yang dulu begitu angkuh mulai kehilangan pengaruhnya, dan dengan cepat mereka jatuh ke dalam krisis finansial. Namun, yang lebih buruk adalah konflik internal yang meledak di antara mereka. Ayah Revan mulai menyalahkan ibunya karena terlalu mengutamakan gengsi daripada kenyataan," kata Laras dengan suara bergetar. "Mereka sering bertengkar hebat, sampai akhirnya ibunya meninggalkan rumah. Sekarang, keluarga mereka benar-benar terpecah belah. Revan yang dulu selalu dimanjakan ibunya, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa dukungan siapapun." Aku mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak menunjukkan banyak reaksi. Bagiku, ini adalah konsekuensi dari perlakuan mereka sendiri. Tapi yang lebih parah, Laras menelan ludah, tampak ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Revan sakit, Putri. Dia stres berat, dan keadaannya semakin memburuk. Aku tahu ini bukan urusanmu lagi, tapi..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Laras, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi setelah semua yang mereka lakukan padaku, aku tidak tahu apakah aku masih punya alasan untuk peduli." Laras menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa Revan benar-benar menyesal. Setiap hari, dia menyebut namamu. Dia sadar telah membuat keputusan yang salah, tapi semuanya sudah terlambat." Aku tidak mengatakan apa-apa.
Jujur, aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Ada bagian dari diriku yang merasa puas melihat mereka mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Namun, ada juga bagian kecil dalam hatiku yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masa lalu. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku akan memikirkan ini, Laras. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Laras mengangguk, tampak sedikit lega. Terima kasih, Putri. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan hati yang masih bimbang. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan lagi urusanku, bahwa aku sudah melangkah maju. Tapi kata-kata Laras terus terngiang-ngiang di kepalaku. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap kota yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Aku mengingat semua penghinaan, semua luka, dan semua perjuangan yang telah kulalui untuk sampai di titik ini. Apakah aku benar-benar ingin melihat mereka menderita tanpa sedikit pun rasa simpati? Atau apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapi mereka tanpa rasa dendam? Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membuat keputusan.